Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan, saya berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan sukacita Tuhan selalu menyertai setiap kita semua. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan devotion pada hari ini. Kita sudah masuk di minggu kedua pada bulan Juni. Kita akan mengakhiri semester ini dan tentu saja dengan sukacita dan kemenangan di dalam Tuhan. Kita akan masuk bulan Juli dengan tema yang baru. Tapi hari ini kita masih belajar tentang God is atau siapakah Tuhan itu. Nah, sudah hampir lebih daripada 5 minggu kita belajar tentang siapakah Tuhan. Nah, saya percaya Bapak Ibu menerima berkat yang begitu luar biasa. Dan saya percaya bahwa pengenalan yang benar akan membawa kepada keyakinan yang benar. Dan keyakinan yang benar akan membawa kepada kehidupan yang benar. Karena itu kehidupan kita ditentukan oleh keyakinan dan juga kepercayaan kepada siapa kita bergantung. Kalau engkau percaya bahwa Dia Tuhan yang baik, maka saya percaya Dia tetap baik dalam kehidupan kita semua. Kalau kita percaya bahwa Dia Tuhan Sang Penolong, saya percaya Bapak Ibu dan saya pasti ditolong Tuhan. Kalau Bapak Ibu percaya bahwa Dia sumber mujizat, saya percaya Bapak Ibu pun akan menerima mujizat daripada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam tema minggu ini, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami dapat kembali untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya itu semua karena anugerah dan kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa. Yang minta Tuhan Roh Kudus untuk melawat setiap kami semua, berikan kami hikmat, sadarkan kami akan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami semakin hari semakin bertumbuh pengenalan akan Engkau dan pengenalan akan firman-Mu. Hamba-Mu juga menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah anugerah-Mu, karena perkataan manusia tidak dapat mengubahkan, tetapi firman-Mu dapat mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Hari ini tema saya adalah God is faithful. Tuhan adalah setia. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak bisa dibatasi, kesetiaan Tuhan tidak bisa dilanggar, tapi kesetiaan Tuhan itu tersedot dengan kekekalannya. Ya, meskipun manusia tidak setia, tapi Dia tetap Tuhan yang setia. 2 Timotius 2 ayat 13 berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Mengapa Dia tetap setia meskipun kita tidak setia? Ya, suratan Timotius ini berkata karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Dan rupanya ini sudah dituliskan di perjanjian lama, yaitu Ulangan 7 ayat 9 yang berkata, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Nah, saya percaya Bapak Ibu bahwa janji Tuhan, kalau Tuhan sudah berjanji pasti Ia setia untuk mengenapinya. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa sebenarnya bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, ya, bangsa Israel itu selalu bersungut-sungut. Tetapi karena Tuhan sudah berjanji, ya, bukan kepada Musa, bukan kepada Yakub, bukan kepada Israel, bukan kepada Ishak ataupun Abraham, tetapi pada mulanya yaitu Adam, Dia udah berjanji, maka perjanjian itu pasti digenapi apapun yang terjadi. Karena itu kesetiaan Tuhan bukanlah sebuah momen atau peristiwa saja, tetapi termasuk dalam kekekalannya, bahwa kesetiaannya tidak berubah untuk selama-lamanya. Yang lalu Tuhan setia, hari ini Tuhan setia, maka sampai selama-lamanya Tuhan tetap setia. Kalau pada masa lalu Bapak Ibu, Tuhan setia dalam perjanjiannya, sehingga Ia mengirim anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa setiap kita semua. Hari ini kita memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu adalah tanda kesetiaan Tuhan. Lalu bagaimana ke depan? Saya percaya Tuhan juga berkata bahwa Dia mempersiapkan tempat bagi kita. Itu adalah tanda kesetiaannya. Karena itu tidak ada yang dapat menghalangi dan menghentikan kesetiaan Tuhan. Karena Dia bukan Tuhan yang memiliki kesetiaan, tapi Tuhan adalah setia. Dia setia. Kalau dulu Tuhan memberkati kita, Dia setia. Hari ini Dia setia memberkati kita, maka besok Dia setia memberkati kita. Kalau yang lalu Tuhan setia menolong kita, maka hari ini Dia setia menolong kita, maka ke depan Tuhan setia menolong kita. Kalau yang lalu Tuhan sembuhkan kita, maka hari ini pun Dia tetap Tuhan yang setia menyembuhkan kita, dan ke depan pun Tuhan tetap setia menyembuhkan kita. Karena kesetiaannya
tersedot dengan kekekalannya yang tidak dapat dibatasi oleh waktu dan tempat. Nah, lalu bagaimana respon kita? Apa yang harus kita lakukan dan mengapa kita harus belajar tentang kesetiaan Tuhan? Nah, Bapak Ibu, yang pertama kita belajar bahwa kesetiaan Tuhan membuat kita berani untuk kembali kepada Dia. Sekali lagi ya, kesetiaan Tuhan membuat kita berani untuk kembali kepada Dia. Saya ekspositori dari Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 25. Ayat 19 berkata seperti ini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kalau Bapak Ibu pelajari dalam perjanjian lama, tidak mudah orang dapat bertemu dengan Tuhan. Bahkan kalau orang itu berdosa lalu dia mendapatkan sinar kemuliaan Allah, maka seketika itu juga mati. Bahkan kalau kita melihat dalam perjanjian lama, kalau seandainya orang mau bertemu, orang mau penebusan dosa, dia harus masuk ke dalam ruang maha kudus. Itu pun hanya imam-imam besar. Kalau imam besarnya tidak kudus pun bisa-bisa imam besar itu mati. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu banyaknya ketakutan untuk dia bisa masuk dan bertemu dengan Tuhan. Tapi hari ini saya dan Bapak Ibu ada dalam perjanjian baru, ada dalam kasih karunia dan anugerahnya, sehingga oleh karena kesetiaannya kita penuh keberanian untuk dapat masuk ke dalam tempat kudusnya. Ibrani 10 ayat 21 sampai 22 berkata, karena Ia telah membuka jalan yang baru dikatakan, dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu dia datang dan berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wow, dia membukakan jalan yang baru. Bukan sesuai hukum Taurat, bukan sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis dalam perjanjian lama. Tapi dia datang sebagai jalan kehidupan, sebagai jalan kebenaran untuk setiap kita semua. Nah Bapak Ibu, ada sebuah cerita di dalam Alkitab, yaitu dalam Lukas 15 mengenai anak yang terhilang Bapak Ibu. Pada singkat ceritanya, saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui cerita ini, bahwa seorang anak ini meminta warisan. Ya, dia meminta warisan dan akhirnya diberikan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita meminta warisan, berarti kita sama dengan untuk mendoakan ya orang itu untuk mati. Padahal orang itu belum mati. Warisan biasanya diberikan kepada orang tua yang mungkin sudah tidak ada. Tetapi anak ini meminta warisan, meminta harta. Ya, dia berfoya-foya dan sebagainya. Sampai suatu seketika Bapak Ibu, dia menyadari bahwa apa yang dilakukan itu salah. Dan dia